bersyukur bersama atas 40 hari meninggalnya rumah kami tercinta di Kasigit. Dalam 1 jam ke depan kita akan mengadakan misa bersama. Mari Bapak Ibu kita akan bersyukur bersama, berdoa bersama. Semoga umat kita bisa tenang di atas sana dan bersatu dengan Yesus dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mungkin segera akan kita mulai misa ini. Saya persilahkan Pada Romo. Oke, kita lakukan. Kita bersama bangkit berdiri, menghidupkan pujian pembuka lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalam. Kita berkumpul pada siang ini untuk mempersembahkan Ekaristi ini untuk kedamaian arwah Ibu Ambrosia Maria Nini Elia Kasigit pada peringatan 40 hari meninggalnya.
Kita masih dalam suasana Imlek juga, hari kedua Imlek. Oleh karena itu saya mengucapkan Kyung Hee Sin Yen, Kong Si Fai Chai, angpaunya nanti aja. Maksudnya disimpan dulu. Tadi di waktu sarapan pagi saya pamitan dengan dua teman yang lain bahwa saya akan misa hari ini di sini. Mereka langsung tertawa. Mereka bilang apa? Nanti Romo punya kantor di Batik Semar katanya. Karena apa? Karena kalau misa selalu saya. Natal yang lalu juga, berminggu yang lalu saya yang misa. Jadi peringatan awal sejak Pak Untung dipanggil Tuhan juga peringatannya selalu saya. Sekarang disusul dengan dan sudah berkali-kali saya nggak tahu mereka bosan atau tidak dengan saya, Arin sama Kiki, tapi yang jelas saya bosan juga. Tapi ya mau nggak mau itulah tugasnya Romo ya berdoa, apalagi Ekaristi ini sangat berarti bagi orang yang sudah meninggal, karena kita tahu Ekaristi ini adalah perwujudan dari kurban Yesus di salib yang wafat untuk penghapusan dosa-dosa umat manusia, dan sekarang kita hadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi ini supaya rahmat penebusan juga boleh dialami oleh Ibu Oma Kasigit kita. Oleh karena itu supaya doa-doa kita berkenan di hati Tuhan, kita awali dengan datang kepada Tuhan dan mohon belas kasihannya. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Pengampun, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan segala berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-Mu, Ibu Ambrosia Maria Nini Elia Kasigit, dalam kerahiman-Mu, dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Engkau pelihara dalam naungan kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Ratapan. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi.
sungguh besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi firman Tuhan dengan pujian nomor 3. Betapa indah rumah-Mu Tuhan. Betapa indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam daya. Burung pipit serta layang-layang Kau berikan sarang. Betapa ku rindu tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorai bagi-Mu. Bahagia yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembar tangis jadi mata air mengalirkan rahmat. Langkah makin gagah tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Ya Tuhan, dengarkan doaku, pandang niat kami. Kami rela menanti saatnya masuk ke rumah-Mu. Di kolam bentengku, alam perisaiku, kami percaya selalu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peringatan 40 hari meninggalnya Om Makasikit ini, kita percaya bahwa pada peringatan 40 hari itu beliau masih ada di sekitar kita. Saya mau cerita sedikit tentang sebuah film yang kebetulan pernah saya tonton. Kisah seorang anak kecil umur 5 tahun kurang lebih. Waktu itu dia meninggal oleh mamanya. Mamanya meninggal, dan sebelum mamanya meninggal, mamanya pesan sama kakeknya supaya kakeknya itu pergi mencari suaminya, jadi papa dari anak kecil itu. Karena mereka suami istri sudah bercerai, dan perempuan ibu ini sudah menyadari bahwa dia tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, dan kalau dia meninggal,
dia ingin supaya anaknya itu dirawat oleh suaminya. Walaupun selama itu mereka sudah lama tidak bertemu. Dan memang akhirnya si kakek itu berhasil menemukan ayah dari anaknya ini. Jadi menantunya itu ayah dari anak kecil ini. Tapi anak kecil ini tidak mau mengakui bapaknya, tidak mau menerima papanya. Karena apa? Karena dia mengatakan, kalau saya menerima papa saya, berarti papa saya yang akan merawat saya. Lalu kalau papa saya sudah merawat saya, mama saya akan pergi, katanya, akan pergi. Dan betul itu pada hitungan ke-40 hari itu, kemudian dia akhirnya bisa menerima papanya, dan mamanya kemudian say goodbye kepada dia, kemudian pergi dan sudah pergi naik ke surga. Yang menarik dalam film itu bagi saya adalah bahwa itu film Amerika bukan film Korea atau apa, film Amerika, bahwa mereka juga rupanya percaya bahwa selama 40 hari itu ibu itu masih ada di sekitar keluarga mereka, terutama anak yang dia kasihinya, dan selalu menampakkan dan hadir di sana meneguhkan anaknya itu. Dan anak itu juga tahu bahwa begitu papanya dia terima, lalu mamanya akan pergi. Karena apa? Karena tempat orang yang sudah meninggal itu bukan lagi di sini, tapi di sana, ya. Tidak ada tuh yang masih di sini. Semua di sana, ya. Di sana. Dan ini sesuai dengan kepercayaan orang Tionghoa dari Bangka. Orang tua kami percaya itu tentang bahwa selama 40 hari itu orang yang meninggal itu masih ada di sekitar kita. Karena itu dikatakan kebiasaannya kalau ada orang meninggal dalam keluarga, lalu selama 40 hari itu makanan tidak boleh kosong dari lemari makan, tuh harus ada tersedia makanan, karena nanti dia akan pulang makan. Apa yang dia suka? Saya nggak mau sebut siapa. Nah, dan mama saya sangat percaya itu, sangat percaya. Ketika kakek kami meninggal, itu suatu hari, saya dengan kakek saya itu sangat dekat, karena waktu beliau masih hidup, saya tidur dengan beliau, tidur satu ranjang dengan beliau. Sebelum kami tidur tuh biasanya dia minta saya pijit-pijit kakinya. Saya dengan senang hati mendapat memijit kakinya itu, karena besok pagi pasti dapat uang saku ke sekolah. Nah, ketika beliau meninggal, saya senang sekali karena saya dapat kamar sendiri sekarang. Tidak tidur dengan saudara-saudara, tapi dapat kamar sendiri, warisan dari kakek saya itu. Jadi saya tidur sendiri itu. Begitu jenazahnya dibawa keluar dari rumah itu, saya sudah tidur di situ malamnya. Saya bangga sekali, senang sekali. Tapi saya tidak pernah menemukan kakek saya itu datang. Tapi suatu hari, mama saya bilang, kakekmu tadi malam pulang, katanya. Hah? Saya tanya, betulkah? Betul. Mama lihat, bilang. Enggak, katanya. Rupanya mama saya bilang, dia taburi tepung terigu di pintu lemari makan itu, dan di situ ada bekas jarinya, katanya. Ada bekas jarinya. Saya nggak tahu itu jari papa saya atau jari koko saya, nggak ngerti, nggak jelas. Hanya perkiraan mama saya, Kungkung itu pulang karena kepercayaannya gitu, dia akan cari makan, ya. Dan itu saya pernah baca buku juga, buku antropologi dari Cina, dari Cina Selatan itu. Kalau orang meninggal, katanya dia di peti matinya itu dia tidak bawa rosario, karena nggak pernah doa rosario. Dia bawa apa? Bawa tongkat, 2 tongkat di kiri kanannya itu. Tongkat satu itu isinya, ujungnya itu ada daging babi, bukan babi kecap, babi mentah. Yang satu ini tongkat pemukul. Karena apa? Karena mereka percaya sesudah 3 hari mereka baru sadar bahwa mereka itu sudah meninggal, lalu mereka akan pulang.
pulang. Pulangnya kemana? Ya ke rumahnya ya. Dan di sini saya nggak lihat, tapi di Bangka itu kalau ada perarakan orang meninggal diantar ke kubur itu biasanya ditaburi, sepanjang jalan ditaburi dengan kimchi, uang kertas, ya, kimchi. Kalau di Bangka namanya kimchi, tapi bukan kimchi makanan Korea, itu kertas, uang kertas yang dibakar itu ditaburkan sepanjang jalan dengan koin uang logam. Nanti dia akan pulang ngikuti itu, dan hanya anjing yang mengenal dia, yang tahu kalau dia pulang. Karena itu anjing akan melonglong, akan akan bersuara gitu, atau akan gonggong dia. Lalu ini daging ini untuk umpatnya dia, ini tongkat ini untuk bela diri, untuk mukulnya, untuk mukul anjing itu. Itu nenek moyang saya di Bangka itu seperti itu. Tapi di Jawa lain lagi, saya nggak tahu kebiasaan kalian. Tapi 40 hari ini, sungguh hitungan 40 hari ini menjadi ketika saya mulai masuk Katolik dan mulai menjadi frater dan membaca kitab suci dan mengenal Yesus, saya tertarik dengan angka 40 hari ini karena selama 40 hari itu Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya enggak? Menurut Yesus kalian, Yesus menampakkan diri enggak? Ya, sama berarti ya. Yesus kalian sama dengan Yesus saya. Dia menampakkan diri selama 40 hari. Dan apa yang dibuat dalam penampakan itu, dia meneguhkan para muridnya. Dia menegaskan para muridnya bahwa dia hidup dan dia adalah betul-betul Tuhan. Dan mereka berkumpul di tempat-tempat yang berarti bagi mereka, ya, tempat-tempat yang menjadi sweet memories bagi mereka, yaitu di Danau Galilea. Dan mereka menampakkan diri yang terkenal itu di pantai Tiberias itu, dan ketika mereka menangkap ikan dan seterusnya itu, Yesus sudah menyediakan makanan di pantai, ikan bakar dengan roti, dan itu menjadi tempat yang berkesan bagi Yesus dan bagi para murid, sehingga menjadi tempat kenangan yang indah bagi mereka. Dan di situ Yesus meneguhkan para muridnya, dan dalam penampakan itu, oleh karena itu saya melihat selama 40 hari juga orang yang sudah meninggal itu juga dia semacam say goodbye kepada orang-orang yang dikasih selama masih hidup nih. Saya nggak tahu dia pernah datang ke anaknya satu-satu, anak cucunya atau siapa. Kalau enggak apa-apa, nggak usah bingung, ya, nggak usah bingung. Karena ada orang yang kok ada orang yang protes, saya kok nggak pernah mimpi tentang papa atau mama yang meninggal tuh. Nggak apa-apa. Berarti apa? Berarti mereka sudah tenang, mereka sudah damai, tenang, ya. Karena kalau kita mimpi sesuatu tentang mereka atau bahkan mendapat penampakan, itu berarti apa? Berarti mereka minta didoakan. Ya, itu cara mereka berkomunikasi, ya. Misalnya saja mimpi, ini dalam konteks orang Bangka juga, karena saya tahunya di sana, saya besarnya di sana. Misalnya mimpi bilang, mama kedinginan di sana, mama kedinginan. Lalu mereka kirim selimut dari kertas itu dibakar tuh. Padahal mereka bukan butuh selimut, bukan butuh makanan, mereka butuh didoakan, mereka takut dilupakan, itu yang pentingnya. Mereka takut dilupakan, mereka masih terus ingin diingat, walaupun sudah meninggal, mereka tetap mau diingat. Dan itulah yang ditunjukkan dalam pengalaman manusia kita yang masih hidup berhadapan dengan anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Karena kita percaya juga bahwa hubungan kita dengan mereka tidak putus, ya.
Hubungan kita dengan mereka yang sudah meninggal itu tidak terputus. Hidup mereka tidak lenyap, hidup mereka tidak hilang. Hidup mereka hanya diubah bentuknya, dimensinya yang lain gitu ya. Tapi dia tetap dekat dengan kita. Apalagi kalau kita rajin berdoa. Oh ya, ini juga karena menurut ini buku lagi dari orang Jepang, seorang medium yang bisa komunikasi dengan arwah-arwah itu, dia mengatakan ketakutan orang yang akan meninggal itu adalah kalau dia sampai dilupakan. Kalau dia sudah sampai dilupakan. Kalian sudah pernah punya pengalaman hampir meninggal dan takut dilupakan sehingga tidak jadi meninggal? Ya, itu yang dialami Tuhan Yesus ya. Ketika dia mau meninggal, dia bilang apa? Dia mempersembahkan Ekaristi dengan kata-kata, dia katakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Yesus juga menyadari kalau dia meninggal nanti jangan-jangan saya dilupakan, lalu murid-muridnya lupa dengan dia, hilang dia, tidak ada lagi cerita tentang Yesus. Jadi Yesus mewariskan Ekaristi ini dan dia mempersembahkan fotonya sendiri, tubuh dan darahnya, supaya kita tetap ingat akan dia. Oleh karena itu katanya, kalau dalam hidup kita sehari-hari, entah dia sudah berapa tahun meninggal, nggak masalah. Entah sudah berapa tahun meninggal, nggak masalah. Tapi misalnya suatu hari kebetulan kita masak sesuatu yang ibu kita itu senang itu dengan masakan itu. Apa ya? Masakan Jawa ini. Koyor. Dia suka koyor selama hidupnya. Waktu hidupnya dia suka koyor, budak koyor tuh. Nah, kalau kebetulan kita masak itu atau beli itu, lalu kita sisihkan di satu sudut meja, di piring, di mangkok kecil itu, bilang ini untuk mama. Itu bukan sesajian itu, tapi hanya untuk mengenang dia, dan dia akan senang sekali katanya di sana. Dia akan senang sekali karena dia masih diingat, ya. Jadi jangan kalian lupa ya pada orang-orang yang sudah meninggal, harus tetap ingat mereka, dan tentu saja kita mengingatnya dalam doa-doa kita. Seperti sekarang ini kita lakukan dalam perayaan Ekaristi ini, kita mempersembahkan yang menurut iman kita yang terbaik untuk Oma Angka Sigit, agar beliau juga yang selama hidupnya mencintai Tuhan Yesus, mencintai Ekaristi, beliau juga boleh kemudian juga mengalami rahmat penebusan ini, karena kita tahu sebagai manusia kita tidak ada yang sempurna, kita semua memerlukan penyucian, memerlukan penebusan itu, dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya dengan mengorbankan dirinya, dan kita semua sudah dibebaskan. Tetapi hukuman dosa masih terus harus kita tanggung, dan itulah yang kita akan alami pada api penyucian yang kita percaya. Dan karena ada api penyucian itulah kita sekarang ini juga mempunyai kebiasaan untuk berdoa bagi arwah anggota keluarga kita. Pada kesempatan ini, saya kira ini menjadi kesempatan yang baik sekali, di mana keluarga dan andai teman-teman dan kawan semua hadir dan ikut mendukung dalam doa-doa. Saya katakan tadi saya sering misa di sini, tapi misanya di dalam itu yang kemudian hanya 3-4 orang. Ya itu. Karena itu teman mengatakan saya akan dapat kantor nanti di Batik Semar itu, karena akan selalu misa di sini. Bukan karena itu, tapi karena memang kami ada hubungan sejarah masa lalu. Tahun 788 saya itu masih sebagai frater, itu tugas di Purwosari, dan sementara itu Ari dengan papi maminya dengan saudaranya bertiga sedang ikut katekumen, pelajaran persiapan baptis. Waktu itu Romo Widiantoro yang mendampingi, tapi karena ada saya, lalu biasalah Romo tua itu biasanya nyiksa yang muda-muda, lalu saya yang disuruh kemudian menggantikan dia mengajar
mengajarkan dokumen, tapi malah saya senang dan saya kenal dengan keluarga ini sampai sekarang ini. Dan saya ingin menyinggung sedikit dari bacaan Injil yang saya bacakan. Nanti lucu kalau khotbah tapi nggak menyinggung Injil ya. Yesus bicara mengenai undangan kepada dia, yang kepada kita yang letih lesu dan berbeban berat, supaya kita datang dan belajar kepadanya. Belajarlah daripadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Ya, itu ditulis dalam kitab suci. Jadi, saudara-saudari sekalian semua datang kepada Yesus loh. Jadi kalian tidak ada masalah semua, kan? Semuanya itu bebas, tidak ada beban, tidak letih lesu, semuanya bersemangat. Ya, boleh. Tidak, ternyata tidak semua. Ada yang protes, tidak, Romo. Kita tetap masih punya problem, masalah, dan seterusnya. Masih ada beban berat yang harus dipikul, yang harus diselesaikan. Jangan khawatir. Tuhan Yesus bilang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau itu belum terjadi, berarti kita kurang lemah lembut dan kurang rendah hati, kurang belajar dari Tuhan Yesus ya. Dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu tahu nggak apa kuk itu? Bulis, kuk itu apa? Kuk itu gandar, kayu yang dipasang di sapi ya, untuk menarik bajak atau menarik kereta. Ya, itu kuk. Nah, kuk Yesus itu tidak satu. Kuk Yesus itu berdua. Jadi kuk Yesus itu seperti orang karapan sapi di Madura itu loh ya. Jadi untuk sepasang sapi ya. Kalau Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, itu kuk Yesus itu selalu untuk dua sapi. Kita dan Tuhan Yesus, kita dengan pasangan kita selalu harus berdua itu. Kalau sendiri itu timpang, jalannya melenceng. Harus berdua. Oleh karena itulah dalam jalan berdua itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Tidak mau menangnya sendiri, artinya mau jalan ke sana, yang satu jalan ke sini. Kita harus rendah hati, berani mengikuti yang lain. Kita berani mengalah, rendah hati, kita berani mengalah dan mengikuti kuk itu yang dipasang pada hidup kita. Dan dari situlah kemudian kita akan mengalami hidup yang dibebaskan dari beban, segala kesulitan hidup ini. Kita harus menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dengan cara begitu kemudian kuk kita, beban kita akan terasa ringan, dan kita boleh berjalan maju terus dalam damai dengan semua orang, dan menjalani hidup ini juga dengan sukacita dan penuh syukur. Marilah kita mohon pada Tuhan. Di samping kita berdoa untuk kedamaian Ibu Oma Kasigit, kita juga mohon supaya kita semua senantiasa diberi semangat Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu, dan kita terus bisa menjalankan tugas kita sehari-hari di dunia ini juga dengan kesadaran kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita berusaha untuk membahagiakan sesama kita. Biarlah orang lain menjadi lebih bahagia, dan kita boleh mengalahkan diri kita sendiri untuk kebaikan sesama. Mari kita mohon pada Tuhan supaya apa yang kita rayakan dan kita dengarkan
dalam perayaan Ekaristi ini juga menjadi semangat kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari, sehingga Ibu Ella Kasigit juga boleh berbahagia bersama Bapa di surga karena melihat kita yang bisa hidup damai dan rukun satu sama lain sebagai saudara. Amin. Sekarang kita panjatkan doa-doa kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi Ibu Ambrosia Maria Nini Elia Kasigit yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang saat ini masih berduka atas kematian Ibu Ambrosia Maria Nini Elia Kasigit, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang dipanjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan Ekaristi. Kita mulai dengan persembahan kita yang kita persembahkan untuk kedamaian arwah Oma Kasigit. Bagi persembahan nomor 5. Terpujilah Kau ya Tuhan semesta alam, semoga kemurahan dan rahmat yang bersebelahan padamu. Kasih dari bumi dan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami ujukan bahan persembahan roti dan anggur demi keselamatan hamba-Mu, Ibu Ambrosia Maria Nini Elia Kasigit, yang telah menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Peliharalah pula hidup kami yang saat ini berkeliling di sekitar meja perjamuan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau ya Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman kami di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melambungkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hamba-Mu, Ibu Ambrosia Marianini Elia Kasigit, yang telah Engkau panggil kehadiran-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Poran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bersama-sama kita mengulangi doa yang diajarkan Tuhan dengan menyanyikannya.